Ya, selamat datang teman-teman di video tutorial mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Oke, di pertemuan 12 ini sekaligus pertemuan terakhir ya. Kita akan membahas tentang diagram terakhir juga, yaitu deployment diagram. Ini adalah sebuah diagram deploy ya, maksudnya deploy itu adalah bagaimana kita delivery aplikasi kita ke user atau public gitu kan ya. Jadi penggambarannya adalah bagaimana cara nge-deploy itu. Deploy itu mungkin istilahnya adalah kita udah rilis gitu. Kita merilis aplikasi kita, bagaimana caranya? Nah, kita gambarkan dengan deployment diagram ini. Oke, kita masuk aja ke materinya. Di sini saya pakai e-learning dari Pixie Ganesha ya. Jadi deployment diagram ini itu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Maksudnya apa? Jadi kalau setelah aplikasi jadi gitu kan, bagaimana cara kita menggambarkan bahwa aplikasi ini berjalan gitu kan ya. Salah satunya adalah di sini kita udah sistem ya. Nah, yang namanya sistem adalah disimpan di dalam sebuah server, maka digambarkannya ada servernya nih gitu kan ya. Juga ada juga sih kliennya itu user gitu kan ya. Dia membukanya menggunakan apa gitu ya. Terus di server juga ada komponen-komponen apa, nah itu digambarkan. Kurang lebih seperti itu sih penggambarannya. Jadi ini bahasanya udah bahasa teknis sih. Jadi bahasa teknisnya adalah lebih ke device apa yang digunakan gitu kan ya. Kalau di sini kan ada server, ada printer juga gitu kan, kalau mungkin ada sistemnya menggunakan printer. Jadi di sini bahasanya udah lebih ke teknis, lebih ke apa ya namanya? Barang-barang apa yang dipakai seperti itulah kurang lebih. Oke, perangkat keras fisik ya maksudnya hardware apa yang dipakai ya, kurang lebih seperti itu. Oke, simbol-simbolnya sih sederhana, cuman ada 4 doang ya. Jadi ada sebuah package gitu kan. Package ini jadi seperti ini package yang membungkus gitu kan, yang membungkus antara ada komponen-komponen di dalamnya. Lalu ada node digambarkan dengan ini kubus ya. Dia 3 dimensi nih. Biasanya kan cuma 2 dimensi, ini 3 dimensi. Ini uh, lebih bisa ke hardware gitu kan ya, atau si softwarenya sendiri. Si software tidak dibuat, jadi si hardwarenya yang dibuat. Terus kita punya juga ini garis yang putus-putus. Ini artinya berketergantungan. Dia bergantung terhadap seperti itu. Terus juga ada garis yang biasa itu garis link relasi biasa. Ini contoh-contohnya, mungkin kita langsung gambarin aja. Seperti biasa saya pakai draw.io ya. Oke, kita lihat dulu di mana adanya si deployment diagram ini. Nah ini satu notasinya adalah package ya. Di sini sih penggambarnya kecil, tapi kita bisa jadi besarkan si package ini. Nah, bisa dipasang seperti ini. Kita hilangkan namanya, tapi kita buat tarik lagi komponen title di sini. Ini ada package-nya, ini title-nya. Title-nya kita bisa ganti. Misal, yang paling umum adalah kalau si aplikasi pasti disimpan ke dalam sebuah server. Dah, seperti ini dulu. Lalu komponennya digambarkan dengan ini. Blok ini. Atau kubusnya ini 3 dimensi ya, dia punya ruang. Anggaplah kita di dalam server ini ada yang namanya database. Ya pasti ada database kan, sebuah sistem tuh. Gambarkan seperti ini aja, database. Lalu juga kita punya lagi komponen lainnya adalah, nah kalau di arsitektur aplikasi modern, anggaplah kita bilangnya adalah mobile app ya, aplikasi mobile, dia pasti punya yang namanya backend, sistem backend atau API, gitu kan ya. Seperti itu. Juga mungkin ada sistem yang namanya sistem front end-nya, gitu. Seperti ini. Lalu hubungannya apa?
Kalau di sistem arsitektur modern, si front end itu tidak boleh langsung connect ke database. Nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah ini. Hanya back end yang boleh connect ke database. Ntar buat garisnya lurus dulu. Oke, agak susah lurus. Nah, oke, lalu front end yang berhubungan dengan back end. Ini adalah arsitektur modern ya. Pembuatan aplikasi modern itu bisa seperti ini. Jadi ini kan front end yang diakses oleh orang ya. Kita buat lagi nih si package barunya adalah package-nya user. Nanti user yang akses ke sini. Kita buat aja ini user. Lalu kita buat komponennya, dia pakai browser atau mobile gitu kan ya. Kalau browser sih, nah kalau browser dia langsung ke front end. Jadi dia tidak ada akses langsung ke database kalau si menggunakan arsitektur ini. Jadi biasanya ini lebih lebih aman. Jadi dari user nggak ada akses langsung ke database itu lebih aman. Di front end-nya pun tidak ada akses ke database langsung. Ini arsitektur modern. Seperti itu sih. Apa mungkin kalau ada aplikasi ada sistem lain itu ada di sini. Ini printer tuh ada di sisi user sebenarnya. Kalau kita punya printer ya, sebenarnya ada di sisi user. Nggak mungkin printer disimpan di server, nggak ada itu. Printer ya ada pasti di sisi user. Kita sudah melakukan transaksi, mau nyetak nih gitu kan ya. Mau cetak berarti kan cetaknya ada di sisi user, bukan di sisi server. Nah, seperti ini. Penggambarannya seperti itu sih. Jadi apa aja yang ada di dalam sistem gitu kan ya, secara hardware gitu kan ya, simpan di sini. Itu kurang lebihnya. Jadi komponen cuma ini, yang bentuknya kubus dan bentuknya package, dan juga sebuah garis relasi. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh penggambar aja ya, tapi ini diagram yang udah saya buat, nah seperti ini. Bisa jadi apa namanya, ini adalah sebuah server utama gitu kan. Dia terdiri dari beberapa server-server kecil lah ibaratnya seperti itu. Dia punya back-end server, dia punya front-end server, dia juga punya database server. Nah, di sini ada back-end API, dia di deploy ya, dia ini service apa ya, service software-nya lah. Dia di deploy ke sini. Ini service front end-nya di deploy ke sini dan juga ini adalah database-nya di deploy ke sini. Lalu si klien dengan browser ya dia hanya mengakses ke sini ke front end ke back end ke database. Seperti itu sih penggambarannya. Nah, jadi deployment diagram ini agak tricky sih ya. Seperti ini ada lebih menggambarkan apa ya, hardware lah ya. Hardware nanti yang akan dipasang seperti apa, terus hasil jadinya seperti apa gitu kan. Tadi kan kita bisa pakai apa namanya, printer juga di sini sebenarnya. Kita tambahin aja ini printer. Tarik garis. Kurang lebih seperti itu. Sederhana sih sebenarnya kalau deployment diagram, cuman kita agak rumitnya adalah menuliskan bagaimana sih si penggambarannya sebuah sistem secara ini bisa jadi bilang secara network ya, secara hardware juga iya. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi mobile gitu kan? Kok aplikasinya mobile di sini, dia bisa jadi langsung mengarahnya ke back end gitu. Aplikasi mobile itu langsung mengarah ke back end, tidak lewat front end dulu. Seperti ini penggambarannya. Kalau kita membuat aplikasi mobile. Jadi aplikasinya udah ada di kita, nah udah ada di klien ya. Dia langsung nembak ke backend tanpa melalui front end dulu. Tapi kalau kita membuat aplikasinya web, maka si ini lewat browser masuk ke front end
aplikasi dulu, baru ke backend, baru ke database. Ini sih, jadi mungkin ini bagi penggambaran ini lebih apa ya? Lebih digunakan untuk yang kalau di IT itu ada yang namanya DevOps. DevOps itu sebuah role untuk kan ada PM ya, ada project manager, ada software programmernya, ada analisnya, ada desainernya, ada juga di ujung kerjanya adalah ada yang namanya DevOps. Dia yang ngurusin bagaimana si aplikasi ini terdelivery ke user. Salah satunya adalah mendeploy aplikasi ke dalam server. Maka dia yang membuat deployment diagram ini. Bagaimana arsitektur si software ini tersimpan ke server. Inilah penggambarannya untuk yang namanya deployment diagram. Jadi pertama memang harus ahli dulu dalam apa ya namanya? Dalam arsitektur lah kurang lebih seperti itu. Bagaimana penggambaran-penggambaran seperti ini. Tapi sedangkan notasi-notasinya ya cuman ini aja. Ini ada apa namanya? Package, di sini ada node-nya. Di sini kita bisa pasang objek ininya, lalu ada relasinya dengan garis putus-putus dan dikasih nama. Tapi sedangkan relasi yang ini kan membutuhkan ya. Tapi sedangkan yang relasi ini hanya relasi biasa aja. Ya, inilah sih yang namanya deployment diagram. Cukup singkat dan memang sedikit penjelasan tentang deployment diagram ini. Dan ini dilakukan di ujung. Kalau kita, maksudnya proses deploy ini adalah proses yang dilakukan terakhir dalam SDLC, Software Development Life Cycle, ini dilakukan paling akhir untuk nge-deploy aplikasi. Tapi sebelumnya memang perlu diagram dulu bagaimana nanti prosesnya. Bisa jadi kita punya beberapa server gitu ya, kita gambarkan lah ini. Kita bisa punya server misalkan di AWS ya, Amazon Web Service, atau GCP di Google Compute ya. Bisa kita gambarkan sih ini penempatannya di mana. Anggaplah ini server GCP, server AWS, atau servernya Alibaba bisa. Gitu. Oke, sederhana sih penggambarannya si deployment diagram ini. Rasanya cukup juga penjelasan dari saya tentang deployment diagram. Sekaligus penutup nih. Ini adalah diagram terakhir dan video terakhir dari saya di mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek ini. Yang dimana kita sudah mempelajari mungkin hampir 10 ya, 10 atau 7 ya, saya lupa, ada beberapa diagram yang kita pelajari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 diagram yang sudah kita pelajari dari UML. Jadi, oke, teman-teman semua sekarang sudah komplit mempelajari semua diagram UML dan juga sudah bisa mempraktekannya sendiri. Jadi, next-nya mungkin ada sebuah mini project yang rekan-rekan disuruh untuk membuat dari awal sampai akhir, dimulai dari use case diagram sampai deployment diagram untuk mengasah kemampuan dan analisis teman-teman semua. Oke, rasanya cukup aja pertemuan ini, video ini. Tidak ada video berikutnya karena ini adalah video terakhir. Kita bertemu lagi mungkin di mata kuliah lain dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi juga mungkin ya. Ya, dengan saya Gelar Aditya Pratama mungkin cukup dan terima kasih.